Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis XVI. Pelopor utamanya adalah kaum Demokrat yang menginginkan penghapusan sistem monarki di Prancis. Revolusi Prancis disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi faktor yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. Revolusi Prancis tidak hanya mengakibatkan banyak perubahan dalam masyarakat Prancis, melainkan juga berpengaruh bagi berbagai bangsa. Revolusi Prancis disebabkan oleh banyak hal yang cakupannya cukup luas, diantaranya sebagai berikut. Berkembangnya paham rasionalisme, Aflatun, dan paham romantisme. Tokoh-tokoh paham romantisme yang banyak berpengaruh dalam revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika, revolusi Amerika. Adanya ketidakadilan dalam sistem feudalisme Prancis yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 bangsawan, golongan 2 kaum agama, golongan ketiga rakyat jelata. Kaum bangsawan dan agama memiliki hak istimewa, sedangkan rakyat jelata tidak memiliki hak. Dengan hak istimewanya, selain bebas pajak, kaum bangsawan pun dapat menarik pajak dari rakyat. Pemerintahan yang buruk, kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, latar belakang terjadinya revolusi Prancis adalah berkembangnya paham rasionalisme, Aflatun, paham romantisme, pengaruh revolusi Amerika, ketidakadilan dalam sistem feudalisme, dan pemerintahan yang buruk. Namun latar belakang yang paling dominan adalah masalah keuangan negara. Jalannya revolusi Prancis. Berikut kami uraikan kronologi yang terjadi. 1. 5 Mei 1789, Etats Generaux dibuka kembali setelah lama tidak bersidang. Etats Generaux terdiri atas perwakilan dari 3 golongan, yakni bangsawan, agamawan, dan rakyat. Dalam persidangan, golongan dicapai kesepakatan antar golongan pertama dan kedua, bangsawan dan pendeta, dan golongan ketiga, rakyat. Golongan ketiga semakin berani untuk beroposisi terhadap kekuasaan raja. Kedua, 17 Juni 1789, golongan ketiga membentuk Assemblée Nationale, Dewan Nasional. Selain golongan ketiga, terdapat pula beberapa anggota Assemblée Nationale yang berasal dari golongan bangsawan dan agamawan. Secara politik, revolusi Prancis telah dimulai sejak pembentukan Assemblée Nationale. 3. 20 Juni 1789, diambil sumpah lapang tenis oleh Assemblée Nationale. Dalam sumpah lapang tenis, Assemblée Nationale bersumpah tidak akan berhenti hingga Prancis memiliki konstitusi baru. Yang keempat, 27 Juni 1789, Raja Louis XVI menentang adanya Assemblée Nationale dan menurunkan pasukan militer. Yang kelima, 9 Juli 1789, Assemblée Nationale diubah menjadi Majelis Constituante Nasional. Yang keenam, 14 Juli 1789, pecah revolusi Prancis yang ditandai dengan penyerangan terhadap penjara Bastille oleh rakyat Prancis. Penyerangan terhadap penjara Bastille dilakukan karena tempat ini dianggap sebagai simbol kesewenang-wenangan Raja Prancis. Sampai akhir Juli 1789, semangat revolusi Prancis telah menyebar ke seluruh Prancis. Dampak revolusi Perancis bagi Perancis. 1. Bidang politik. Bidang politik dibagi menjadi 5. Yang pertama, undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi. Yang kedua, timbulnya ide republik. Yang ketiga, berkembangnya paham demokrasi modern. Yang keempat, munculnya rasa nasionalisme. Yang kelima, munculnya aksi revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan absolut raja. Yang kedua, bidang ekonomi. Bidang ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, petani menjadi pemilik tanah. Yang kedua, sistem pajak feodal dihapuskan. Yang ketiga, sistem monopoli dihapuskan. Yang keempat, timbulnya industri besar. 3. Bidang sosial. Bidang sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, penghapusan feodalisme.
Yang kedua, susunan masyarakat baru. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran merata di semua lapisan masyarakat. Bagi dunia. 1. Bidang politik. Tersebarnya paham liberalisme, meluasnya perkembangan paham demokrasi, meluasnya perkembangan paham nasionalisme, berkembangnya ide aksi revolusioner. 2. Bidang ekonomi. Timbulnya industri-industri di Eropa, kehidupan perdagangan beralih dari pantai ke daerah pedalaman, Inggris kehilangan pasar di Eropa karena Prancis menjalankan politik kontinental. 3. Bidang sosial. Penghapusan feodalisme, pendidikan dan pengajaran di semua lapisan masyarakat, berkembangnya hak asasi manusia di dunia. Dampak revolusi Prancis bagi Indonesia. Dihapuskannya tanam paksa oleh kaum liberal, mulai dilaksanakannya penanaman modal swasta di Indonesia, makin banyak dibangunnya sarana produksi dan usaha-usaha produksi, serta dikeluarkannya Undang-Undang Agrari tahun 1870.